Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Zam. Kali ini kita akan membahas kelas 5, pelajaran ke-8. Mari hidup sederhana dan ikhlas beramal. Sub materi 1 dan 2, hidup sederhana dan ikhlas beramal. Jangan lupa subscribe channel Pak Zam biar makin mantap. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini sikap sederhana dan ikhlas sebagai cerminan iman. 2. Memahami hidup sederhana dan ikhlas beramal. 3. Mempraktekkan sikap hidup sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa. Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati. Amin. Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinter. Pengertian hidup sederhana adalah hidup sesuai kadarnya atau secukupnya, tidak boros ataupun pelit. Lebih tepatnya sesuai kebutuhan secara normal. Sederhana artinya tidak berlebihan meskipun punya banyak harta, tidak bermewah-mewah dan membeli segalanya, namun hidup sesuai porsinya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, tidak boros tapi juga tidak kikir atau tidak pelit, secukupnya saja. Ciri-ciri hidup sederhana. 1. Tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi belanjanya itu ya sewajarnya saja, sesuai kebutuhan. 2. Tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Orang yang sederhana tidak pernah yang namanya meremehkan orang lain. Dia malah menghargai ya. 3. Bersikap hemat dan cermat. Orang yang sederhana pastilah hemat, melakukan pembelanjaan atau pengeluaran sesuai kebutuhan, dan juga cermat. Jadi tidak asal membeli, secukupnya saja. Manfaat hidup sederhana. 1. Terhindar dari sifat boros, karena boros adalah temannya setan. 2. Memiliki banyak teman dan saudara. Ini pasti ya, kalau kalian hemat dan hidup sederhana, pasti temannya akan banyak yang suka kepada kita. 3. Hatinya tenang dan damai. 4. Mendapatkan pahala dari Allah, karena Al-Quran telah menganjurkan supaya kita hidup sederhana, tidak boros dan tidak pelit. Kita lanjutkan, ikhlas beramal. Pengertian ikhlas beramal, diperhatikan ya. Ikhlas artinya memurnikan hati dengan berniat melaksanakan amal perbuatan hanya karena berharap ridho Allah. Ikhlas merupakan buah dari iman. Seseorang dianggap benar dalam beragama jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas.
Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, agama kita akan benar. Seperti itu Nabi menganjurkan. Selanjutnya, perbuatan yang ikhlas tidak mengharapkan sebuah imbalan karena niatnya murni hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Dalam ayat ini sudah dijelaskan ya, segala amal ibadah diniatkan hanya kepada Allah, bukan karena orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri ikhlas beramal. 1. Beramal tanpa mengharapkan pujian. Inilah yang dinamakan ikhlas ya, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. 2. Tidak pamer dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Tidak boleh ya, kalau kita beramal cukup kita dan Allah yang tahu, orang lain tidak perlu kita ceritakan. 3. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena Allah. Selanjutnya, manfaat ikhlas beramal. 1. Memperoleh kepuasan hati dan ketenangan batin. Karena apa? Kita ikhlas, hati kita akan tenang pastinya. 2. Merasa bahagia karena mengharap ridho Allah. Inilah yang dinamakan bahagia yang sejati, karena berharap ridho Allah. 3. Bisa menjaga rutinitas dalam berbuat baik, karena orang yang ikhlas pasti istiqomah dalam berbuat baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Zam doakan semoga semuanya paham. Cukup sekian dari Pak Zam, kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.